tim rumus, yang mana alhamdulillah dari masukan-masukan mujawab ini ternyata tinggal kita pandai memilih, mau memilih yang membatalkan sawab ataupun yang tidak. Artinya dilihat karena memang sudah ada yang mempertanggungjawabkan. Nah, ini saking istilahnya bijaknya para ulama, nanti tinggal milih yang mana aja lah. Yang penting jangan sampai gontok-gontokan sampai marah-marah. Terima kasih. Barangkali sudah cukup. Gimana? Kalau saya kejanggalan dari tafsir, saya sudah menemukan ibaratnya. Ini ibaratnya belakangan. Kalau almanu, kalau almanu enggak, saya kan masih penasaran kan. Jadi kayak bawa imam. Kalau almanunya di situ tujuannya bukan al-ujub atau bukan untuk menyakiti, maka menurut Bujairomi, hasil Bujairomi dikatakan wa yahrumu as-shadaqatu bil mani. Qauluhu wa yahrumu as-shadaqatu bil mani. Bujairomi juz 2 halaman 370. Wa huwa tidadun ni'am alal mun'am alai. Milang-milang atau ngomongkan kebagusan pada orang lain yang telah dikasih. Naam, tapi ingkana lijalbi maslahatin, kalau tujuannya untuk menarik maslahat, audapi mafsadatin, atau tujuannya untuk menolak mafsadah, maka lam yatlub tarkuhu, seperti ka'an wajada minal mun'am alaihi saban lil mun'im, seperti orang yang di sini Pak Ijo ngotot kasih parmin, maka nggak apa-apa si parmin pada karoha lahu, nggak apa-apa menyebutkan kebaikannya, supaya tujuannya dengan tujuannya liyakub pahu andalika, tujuannya untuk menolak supaya dia penorong wae ngomong wae kalau mana saya tarik bantu baik. Kenapa? Wal manu minallahi ala ibadihi mahmudun, ngundat-ngundat atau dari Allah kepada hambanya itu dipuji. Ini kalau menurut Bujairomi tidak apa-apa. Berarti kalau kita tujuannya tafsirnya, berarti harusnya tafsirnya. Kalau tafsirannya almanu di situ parmin untuk mengingatkan Pak Ijo bahwa si parmin suka berbuat baik supaya dia sadar, maka ya berarti pahalanya tidak batal, mau aslu mau doanya. Iya, boleh. Berarti dia tidak dosa. Kalau kita berujuk pada Bujairomi berarti gitu. Ya, terima kasih. Barangkali ini lebih terakhirnya dirumuskan lagi. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah final ya, ada permainan lagi. Tambahan ya. Biasanya setelah final ya sudah. Tapi ini ada tambahan dari mana tadi, Pagaden Barat ya. Ini dengan mentafsil al-mannu, merinci al-mannu, jadi ada yang, tapi yang dirincinya dia niatnya kan gitu. Hal niatnya untuk jalbil masalih, yaitu untuk mengingatkan supaya orang yang pernah dikasih jasa itu jangan sampai marah-marah. Itu mungkin tujuannya kepada al-masalih. Memang fikih syariah pada umumnya adalah tujuannya adalah lil masalih, untuk ijadul masalih, mewujudkan maslahat pada umumnya. Kemudian tadi yang dari Kalijati juga kayaknya masih ngeganjal ya, bil manni wal aza. Di Kalijati menurut hemat saya yang bisa membatalkan itu apabila bergabung al mannu wal aza. Padahal di sana wawunya wawul adfi ya, bil manni wa bil aza. Jadi manni saja sudah bisa membatalkan sedekah, al aza sama membatalkan sedekah. Jadi bukan bil manni ma'al aza, bil manni wal aza kan bahasanya. Jadi kan wau itu tidak semuanya berarti maknya gitu. Itu sekedar supaya memberi solusi saja gitu. Sebagaimana yang telah sepuh kita tadi sampaikan, bahwa sebenarnya yang pendapat ini kan itu hanya pendapat, sedangkan mutlakul ayat, nah itu bang tadi tujuan akhirnya itu mutlakul ayat yang menjadi majalul ijtihadnya adalah gitu.
wala tubtilu as-sadaqat bil manni wal aza. Mutlaqul ayat, mutlaqul manni wa mutlaqil aza. Itu kalau mutlaknya ayat begitu. Jadi karena ini berkembang jadi ada ijtihad, ya inilah ayat yang disebut jadi majalul ijtihad, lapangan berijtihad. Yang berijtihad tentu saja bukan kita yang hadir di sini, seperti tadi kata Pak Kiai sampaikan. Karena kita ini belum sampai levelnya kepada level mujtahid. Jadi yang berpendapat begini, yang berpendapat begini itu kan hanya menyampaikan pendapat orang lain. Masa kita yang hanya beda milih saja jadi jadi ngacung asa menang orang, kan ini kita hanya menyampaikan pendapat orang lain. Beda oke, beda milih manis sombong. Jadi kita tidak ada hak untuk membanggakan, apalagi untuk melecehkan orang lain. Nah ini saya yang hampir setiap pertemuan saya sampaikan, ketika kita menyampaikan pendapat atau yang kita dapatkan, yang kita baca itu, jangan menganggap itu pendapat saya. Dan mau percayain betul. Beda keretna gitu kan. Jadi itu pendapat yang saya temukan. Jadi tidak ada sedikit pun, setitik pun untuk alasan kita pendapat saya, bukan. Kita hanya mendapatkan pendapat orang lain diadukan dengan pendapat orang lain. Yang paling bahaya ketika yang kita sampaikan berbeda dengan orang lain, pendapat orang lain itu ditunjuk gitu, atau yang disampaikan orang lain itu ditunjuk, padahal itu pendapatnya mujtahid yang kita juga tidak kenal kan mereka itu. Yang kita kenal mereka itu hanyalah al-alim yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi. Barangkali dengan rumusan seperti ini yang ada adalah rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, dan insya Allah ini yang akan menjadi kekuatan untuk menjadi ilmu, insya Allah, karena kita tidak menganggap rendah kepada pendapat yang berbeda dengan kita. Terima kasih, hanya sekedar menambahkan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah jelas. Mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin wal hadirat, mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari deskripsi masalah yang pertama. Karena tadi ada anak Pak Ijo dibawa pulang dari rumah sakit. Karena alasan ketidakmampuan Pak Ijo, apakah boleh Pak Ijo membawa pulang anaknya dengan risiko yang sangat besar sehingga nyawa anaknya pun tidak tertolong? Ini hukum membawa anak Pak Ijo dari rumah sakit dalam kondisi tersebut, hukumnya bagaimana? Monggo. Haram atau wajib atau sunnah ataupun boleh, monggo. Turun tadi, monggo. Sebenarnya yang harus ditanyakan bukan Pak Ijonya, Anak. tapi tanggung jawab pemerintah untuk orang yang tidak mampu membayar rumah sakit. Ya ini mah ke pertanyaannya aja. Sikap Pak Ijo membawa anaknya dari rumah sakit, hukumnya bagaimana? Gitu. Kalau Adik kita mampu kumaha coba jadi hutang piraku kumaha. Artinya boleh ataupun haram ataupun wajib gimana? Oh, Purwodadi boleh. Kalijati barangkali Boleh. ya boleh. Kalijati tambak dahan, enggak ya pengacungan aja langsung. Biar gak didikte, biar lebih cepat. Ini hukum membawa anaknya, anak Pak Ijo dari rumah sakit dalam keadaan kondisi posisi situasi seperti itu, bagaimana hukumnya? Pak Gaden ini belum ini. Pak Gaden boleh, barangkali Cikau, oh haram, ini haram. Pak Gaden Barat haram. Nah, udah dua ini. Cikau
Subang. Ini dari 10 delegasi baru 2 boleh dan haram. Barangkali ada yang wajib. Cikaum, monggo Cikaum. Putusan dari Cikaum ini banyak. Cikaum monggo. Dawan ini di belakang, pemirsa. Aduh, di belakang pakai. Monggo. Oh, Pabuaran ini, belum ini Pabuaran ada, alhamdulillah. Di mana Pabuaran? Sunnah, wajib. Wajib. Nah, udah 3 ini. Ada yang boleh, ada yang haram, juga ada yang wajib. Terima kasih. Kalau menurut saya tergantung yang sakitnya. Kalau dia tidak mau diobati, makruh dipaksa berobat. Berarti makruh ya, makruh. Nah, ini jawaban sudah Ya, ini banyak. tergantung si yang sakitnya. Tergantung yang sakitnya. Jadi Kalau dia tidak mau diobati, ya maka makruh hukumnya. Memaksa berobat. ya. Ini jawabannya ada yang boleh, makruh, haram, juga wajib. Barangkali dari yang wajib dulu nih. Landasannya gimana? Monggo Pabuaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari utusan Pabuaran. Mukabah disebut wajib karena kalau tidak dibawa langsung oleh keluarganya atau bapaknya, sedangkan itu kan harus ada biaya, sedangkan biaya nggak ada. Kalau mati di rumah sakit harus bayar lagi ambulan harus dibayar, duit nggak ada, ya wajib dibawa ke rumahnya. Dipanggul pakai ojek online nggak mau bawa mayit, dia kan nggak punya duit, ya udah itu langsung. Itu jawaban dari saya. Referensinya dari kitab. Ilmiah aja ya Pak. Oh iya. Ya, Ya, makasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang haram ini yang haram, monggo harus dipertanggungjawabkan. Tinggal kita gini ya. Kenapa saya bilang haram? Karena sesuai dengan pertanyaannya, di situ kan dijelaskan pertanyaannya lebih ditekankan, apakah boleh Pak Ijo membawa pulang anaknya dengan resiko yang besar. Jadi ketika resiko besar ini bisa mengakibatkan nyawa melayang, maka otomatis tidak boleh, bahkan haram untuk dipulangkan. Karena ya tinggal kita mempertimbangkan apakah berobat itu hukumnya wajib, apakah sekedar sunnah. Ketika mempertimbangkan ini lebih dititik tekankan hifdul nafas, maka ya wajib untuk dipertahankan atau haram untuk dipulangkan. Untuk masalah biaya ya tinggal kita usaha ketika ia pulang cari kemana gitu ya, cari alternatif yang lebih gitu, atau pinjam uang kemana. Referensinya monggo dibacakan. Tambahan saja tentang itu, masalahnya masih ada solusi yang lebih murah. Katakanlah kita tidak ada biaya yang mumpuni, tapi ada biaya yang lebih murah, bahkan tidak punya kis juga bisa. Misalkan kita ambil air saja, minta jampe ke Pagaden Barat, udahlah pasien simpan aja di rumah sakit, belesur misalnya. Ini referensi yang jawabannya haram. Ini bukan menambahkan, tapi mana pertanggungjawabannya. Iya, masih haram itu, pendapatnya sama. Dengan alasan masih ada solusi lain. Misalkan tadi uang tidak punya, tapi kan bisa misalkan kita datang ke Pagaden Barat minta cai jampe supaya
syariat sajalah. Sebab kalau pasiennya dibawa itu khawatir terlalu gede resikonya. Sesuai pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Referensi jawabannya dari kitab apa, halaman berapa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Barangkali jawabannya monggo. Yang ditanyakan itu kan masalah nanti takut tadawi. Takut tadawi dengan diimplementasikan itu dia itu mengeluarkan anaknya itu dari rumah sakit. Apakah nanti mengeluarkan anak dari rumah sakit itu akan talazum dengan takut tadawi di rumah apa tidak? Kalau seumpama nanti saya lihat deskripsi masalahnya, jadi dia itu penyakitnya itu memang secara medis yang bisa mengobati ini di luar hakikatullah. Sebab nanti jangan disangkal, oh kalau hakikatullah itu sudah selesai. Jadi kalau kita bicara deskripsi masalah itu penyakitnya dia itu akan selesai dengan cara medis. Artinya ketika dia itu ada di rumah sakit. Kemudian benturannya itu antara hifdzun nafsi dengan hifdzul mal. Hifdzun nafsinya ketika nanti dia itu dikeluarkan, maka akan bisa difahami bahwa anaknya itu tidak akan terselamatkan secara zahir. Makanya jawabannya tadi itu haram untuk mengeluarkan, sebab haram, alasan haram untuk mengeluarkan itu berangkatnya dari kewajiban untuk mengobati anak itu, dan kewajiban untuk mengobati itu jalannya itu adalah medis. Itu Dibacakan di fikih Islami awalan fikih Islami juz 7 halaman 5204. Oh iya. Awalan at-tadawi al-aslu bi hukmi tadawi annahu masyru' lima warada fi sanihi minal fil Qur'anil karim was sunnah al-qauliyah wal amaliyah wa lima fihi min hifdin nafsi alladhi huwa ahadul maqasid al-kulliyah minat tasyri' wa takhtalifu ahkamut tadawi bi ikhtilafil ahwal wal akhsas fayakunu wajiban ala sahsin idza kana tarkuhu yufdi ila talafi nafsihi aw ahadi a'dha'ihi aw ajzihi aw kana al maradu yantaqilu dararuhu ila wafrihi kal amrad al ma'diyah wa yakunu mantuban idza kana tarkuhu yuaddi ila dhafil badan wa la yatarattab alaihi ma sabaqa fil halatil ula wa yakunu mubahan idza lam yandarij fil halataini asabiqaini wa yakunu makruhan idza kana bi fi'li yukhafu minhu hudusu mudha'afati asaddi minal illah al muradi izalatuha. Jadi berangkatnya itu dari tadawinya itu. Kalau tadawinya nanti itu wajib, maka nanti meninggalkan tadawi artinya mengeluarkan dia itu dari rumah sakit, maka konsekuensi hukumnya itu adalah haram. Ketika tadawinya itu adalah sunnah, maka mengeluarkannya itu adalah sunnah. Ketika nanti makruh, maka mengeluarkannya juga makruh. Itu yang pertama. Tafsir berarti yang jawabannya. Sesuai dengan deskripsi masalahnya berarti haram untuk membawa pulang. Sebab pertimbangannya itu adalah hifdzun nafsi. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bu Jeromi itu masalah nafkah. Makanya kita akan konsep apa di sini? Kalau kita konsep nafkah, apakah mu'natul adwiyah itu wajib atau ujratut tabib itu wajib atau tidak? Kalau ujratut tabib atau mu'natul adwiyah itu wajib, maka nanti mengeluarkan itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab nanti akan benturan dengan kewajiban dalam nafkah. Di Bu Jerominya, wahiyya ya nafaqatul qarib al-kifayah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu waqalul Ghazali la yajibu isba'uhu mahmulun alal mubalaghah. Itu langsung saja artinya menurut Al-Ghazali itu yang penting nafkah secukupnya, tidak usah kenyang-kenyang. Wa yajibu lahu al-udum kama yajibu lahul qut wa yajibu lahu mu'natu khotim ini tajahu maqiswatin wa sukna la iqaini bihi wa ujratu tabibin wa samanu adwiyah. Itu sebab salah satu kewajiban itu adalah ujratu tabib dengan samanul adwiyah. Terima kasih. Jadi hukum mengeluarkannya haram karena hukum berobatnya adalah wajib kalau dilihat dari sudut nasus soal yang
pertanyaan kedua dan menurut pemahaman usulan ataupun jawaban dari Panggading Barat yang makro barangkali dari Subang. Terima kasih. Sok beda wae gitu. Kalau nggak ada yang beda, nanti otaknya nggak jalan, kadang lepas-lepas aja gitu. Gitu. Bukan berarti saya ini ya, saya dari kitab. Makronya begini, kenapa saya katakan makruh ketika si anak itu saya diobatan mung, namun dia tidak mau diperobat, ya sudah, jangan dipaksa. Wa kuriha ikrohun alaihi, kan di Fathul Wahhab ya kan, sunnah at-tadawi kan bahasanya kan seperti itu. Kalau kita beranjak ke konteks Fathul Wahhab, maka hukum berobat kan sunnah, sebagaimana dalam hadis kan, la takrohu mardokum ala to'am fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Walaupun ini yang mengatakan hadis hasan, ada yang mengatakan hadis doib. Kalau dia mau tidak mau diobati, ya sudah. Sekarang kalau dia mau diobati, kan di situ dia nggak mau bayar, rumah sakitnya kudu bayar wae, ya berarti dia saya mah yang diobatan. Umpamana canu gering, ya bawa deh kalau saya jen meren, pak kiai ngeta cai, sa ieu wungkul umpamana solusinya yang seperti itu. Tapi ketika dia tidak mau diobati, kuriha lahu. Makruh kan kuriha. Kalau kita beranjak ke yang sunnah, kuriha ikrohun alaihi. Ini kalau pendapat saya ya, mungkin tadi lebih rinci dari Kang Jamal. Cuma ketika orangnya tidak mau berobat, ya sudah, nggak bisa dipaksa. Kalau rumah sakit nggak mampu bayar, harus bayar wanya, tinggal pindah saja. 50.000 Pak Kiai meresong. Ya, terima kasih. Barangkali alhamdulillah jawaban sudah masuk. Barangkali diserahkan langsung ke Bu Sofi. Oh, yang boleh. Oh, yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab, jawabannya adalah boleh. Karena memang selain di rumah sakit juga ada tim ruqyah, ada DRA yang siap untuk mengobati. Jawaban saya adalah boleh ya, karena tidak kemampuan orang tua adalah merupakan udzur bisa meninggalkan tadawi atau berobat di rumah sakit. Yakni catatan setelahnya tidak mampu diambil, kemudian berikhtiar tadawi kepada ahli subuh, ahli ruqyah. Nah, seperti ini. Dengan melalui doa yang masyhur baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah dan doa Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian ibaratnya itu dalam Hamis Hujairimi juz 2 Shahifah 270, wa yusannu tadawi li khabar annallaha lam yadda illa ja'alalahu dawa ghairul haram. Sesungguhnya Allah itu tidak meletakkan penyakit kecuali penyakit itu dijadikan untuk ada obatnya, kecuali yang sudah tua. Qala fil majmu' fa in taraka tadawi tawakkulan 'ala Allah wa hiya afdalu wa yuqra'u. Jadi kalau sudah tua itu pikun maksudnya. Nah, itu iya ya, pikun. Itu tidak ada obatnya. Sebab ada dua dalam JRA yang tidak bisa diobati itu. Satu pikun, yang kedua adalah mati. Orang yang mati itu tidak bisa diobati, yang pikun juga sama. Nah, apabila meninggalkan tadawi, hanya pasrah kepada Allah, sementara ada kewajiban kita untuk berikhtiar, maka hukumnya makruh kalau misalnya meninggalkannya. Maka oleh karena itu saya berpendapat boleh, karena kalau misalnya tidak mampu untuk bayar di rumah sakit, itu bisa nanti melalui Al-Quran. Wa nazlu minal Quran ma huwa shifaa. Qul huwalladzina amanu huwa shifaa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dari berbagai mujawabin sudah masuk, referensinya sudah jelas. Ada yang mengatakan haram dari sudut pandang tadawunya, tadawu yang wajib. Ada yang mengatakan makruh dari sudut pandang ketika anaknya tidak mau diobati sementara posisinya kan tidak mampu, istilahnya makruh. Nah, ketika tadi ada juga yang boleh dari sudut pandang yang sudah berbeda. Alhamdulillah
udah agak mengerucut mungkin. Nah, biar lebih ini diserahkan kepada Bu Soih. Monggo. Yang saya dengarkan daripada Mujahidin itu ada beberapa pendapat yang sudah disampaikan, ada yang wajib untuk dibawa ke rumah pulang, ada yang haram, ada yang makruh. Ya, saya 3 atau 4 itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan boleh. Ini ada 5. Kalau kondisinya seperti yang ada dalam pertanyaan, kalau menurut saya lah haram dibawa, tidak dibawa pulang, jadi wajib dibawa pulang. Kalau kondisinya seperti ini, mau ditinggal di rumah sakit, di sana mau ngapain? Dokter rumah sakit juga nggak mau ngobatin karena nggak ada duitnya. Kalau diterlantarkan berarti haram kita melantarkan orang. Jadi kalau saya itu ya, tapi kitabnya cari aja ya. Insya Allah tidak melenceng lagi, insya Allah tidak melenceng. Jadi menurut saya itu ya, kalau ini barangkali tadi ada yang menyampaikan bahwa ini bukan pendapat saya. Kalau ini orang mati, tidak ada orang mati yang umurnya masih panjang. Kalau umurnya panjang, sekalipun ketabrak mobil nggak mati, enggak. Tetapi tidak akan hidup kalau orang itu umurnya sudah pendek. Yaitu sesuai dengan nazam wa mayyitun bi umrihi mayyuktalu wa ghairu hadza qatilun mayyuktalu. Jadi kalau umurnya masih panjang nggak bakalan mati, sakit bagaimanapun parahnya nggak bakalan mati. Adapun kita takut, ya kalau takut sih boleh-boleh saja, tapi ya diukur dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, masa harus pinjam-pinjam duit ke bank, nambah bahaya lagi. Kita obati dan kita ikhtiari. Saya kira itu yang perlu kita laksanakan. Adapun masalah kita punya biaya atau bisa ngutang, yaitu boleh-boleh saja, mau di rumah sakit boleh. Kalau umpama kita di rumah sakit, ini tidak ada kewajiban untuk berobat di rumah sakit. Berobat itu berikhtiar di mana saja dan bagaimana saja. Bahkan kalau umpama orang itu sudah makomnya makom tawakal, seperti yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala iqabin. Itu ada 3 itu misalnya. Jadi ada 7.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu termasuk orang yang tawakal, tidak percaya dengan suara burung, tidak mau dengan ditiup-tiup, itu nggak mau. Dicas gitu, cas itu ditiup lah gampangnya. Karena kan dulu itu obat itu ada yang dicasnya, pakai besi dibakar, sudah membara, terus ditempelkan, ceos gitu. Itu namanya dicos. Tidak mau dicos dan tidak mau mengecos orang lain. Ya sekarang ya tidak mau niup-niup air untuk orang lain dan untuk sendirinya, sama lah begitu. Itu yang tingkatannya sudah makom tawakal. Kalau belum makom tawakal, ya haram meninggalkan ikhtiar
kalau seperti kita makom tawakal itu makomnya bagaimana? Itu kalau kita ditimpa dengan sakit, rasanya itu senang sekali. Kita kalau sudah senang sekali tawakal dia. Kalau ngeluh ini sudah sekian hari kepala nggak bagaimana rasanya, itu belum tawakal. Jadi kalau merasa hatinya itu enak, bahkan kalau sudah sehat itu ya Allah minta diberi sakit, itu makomnya tawakal. Jadi menurut saya begitu aja, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayaknya cukup sudah dirumuskan. Mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dalam pertemuan di siang hari ini Lembaga Bahsul Masail Zona 1 utusan PCNU Kabupaten Subang sudah menggelar ataupun menjawab dua as'ilah. Namun di sini ada 2 nasus soal. Barangkali sebelumnya dipertanyakan dulu pada forum para mubahsin, apakah ini mau dilanjut, apakah cukup? Cukup. Ya udah, terima kasih. Karena udah cukup, barangkali dari saya sebagai moderator dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Katanya langsung doa, untuk doa mungkin 2. Pertama disampaikan ataupun dibacakan oleh Ketua PCNU Subang, yang kedua oleh Syekhuna Romo Kiai Haji Ahmad Hasan dari Cirebon. Untuk waktunya dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak sekalian yang saya muliakan, bil khusus Syekhuna Majelis Kuri, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini bisa bersilaturahmi bersama kita semua pada kegiatan Bahsul Masail Zona 1. Jadi ada 3 zona di PCNU Kabupaten Subang, yang sebelah wilayah utara zona 2, wilayah selatan zona 3. Alhamdulillah beliau pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kami atas pengurus cabang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beliau. Itu pun Kiai dari Menakerep, alhamdulillah hari ini bisa punya waktu bagi untuk bisa menghadiri kegiatan Bahsul Masail di PCNU Kabupaten Subang di zona 1 ini. Kami atas nama pengurus cabang mengucapkan mohon maaf tadi hadir terlambat, karena memang datang sampai ke kantor subuh persis, jadi perlu tidur dulu. Ya alhamdulillah Kang Kanan wakil ketua, beliau bisa hadir lebih awal daripada saya, karena beliau mah sudah datang ke Subang hari Kamis. Dan alhamdulillah di muktamar situasinya kondusif dan berkaitan dengan pemilihan, sehingga tentunya menjadi contoh bagi kita semua bahwa aktivitas muktamar atau kegiatan konferwil, konfercab ataupun konfercab itu sesuatu yang biasa terjadi selama 5 tahun sekali. Ya, jadi kalau umpamanya awalnya itu rame dan lain sebagainya, memang yang namanya konferensi itu harus rame, ya, karena 5 tahun sekali. Ya, kalau yang masih sepi-sepi aja itu berarti masih belum mantap kenuannya di daerah itu. Makanya perlu ada lawannya, perlu ada, karena kalau main bola sendirian ya nggak seru itu. Kalau pencalonan nggak ada lawannya ya. Jadi seakan-akan itu nggak ada kadernya kan itu. Nah, alhamdulillah siapapun yang terjadi, apa yang terpilih,
mudah-mudahan menjadi langkah kemajuan NU di masa yang akan datang. Jadinya kalau sekarang sudah maju ya perlu lebih maju lagi. Jadi saya sekali lagi enam pengurus cabang, terutama pada Habib sebagai pengurus lembaga Basu Masail beserta reng-rengan, Kang Asep maupun Kang Bahrul. Ternyata alhamdulillah di Subang ini 3 zona. Kalau yang lain 1 bulan sekali saja ngap-ngapan di Subang sampai 3. Bahkan di bawah naungan beliau ada Najil Marom, ya, diantaranya juga Subang, Indramayu, Cirebon ya Kiai. Artinya di NU itu Kabupaten Subang Basu Masail ini yang paling aktif, di Jawa Barat. Yang paling aktif di Jawa Barat karena memang tadinya kita ingin menggerakkan bahwa daerah-daerah yang belum biasa berbahasa Kiai, itu kalau belum biasa berbahasa ya nyari perumusan aja kesulitan. Banyaknya mujawab banyak, ngomongnya ngerumusin nggak ada kan gitu. Kalau belum biasa berbahasa masail. Dan lagi saya atas nama pribadi maupun organisasi memang sekarang tidak bisa full kadang untuk bisa menghadiri kegiatan bahasa masail karena kadang berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau konferensi. Dan ada tahun ini 11 kecamatan yang mengikuti kegiatan konferensi, sehingga kemarin Sukasari saja 3 hari itu mau pasti kita berangkat ya, Sukasari ngadakan konferensi ya. Nah, sehingga alhamdulillah teman-teman yang berangkatnya hari Selasa itu bisa menghadiri dari PCN Kabupaten Subang. Kurang lebihnya mohon maaf, berdoa bisa berangkat dulu. Ya
Para kelas selesai, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pengatur waktu, penata acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya.